bersyukur untuk hidup ini yang sudah Tuhan buat. Bahkan kesempatan hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kebaikan Tuhan. Dari kami membuka mata kami tadi pagi sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tolong jalani ibadah kami ya Bapa. Dari awal pertengahan ke akhirnya, kami yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami semua jemaat yang hadir di tempat ini dipenuhi, dilawat dan merasakan berkat kemurahan kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur dan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita bawa korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidup Dia setia, sepanjang hidup kita Dia baik. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagi
pujian ini dari Allah. Katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, rahmat-Mu nyata bagiku. Ini hidup kami Tuhan, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, sampai ku terbaring. Katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun kami, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap, dalam gelap. Engkau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bersama Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasmu memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan dengan iman, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Lagi katakan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin, amin, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dia baik, katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Engkau tidak pernah tinggal kami, Engkau selalu ada, dan Engkau selalu baik, sangat baik, teramat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
sembah Tuhan. Berikan pujian yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik. Kebaikan Tuhan berkati hidup kita, kebaikan Tuhan menyertai setiap langkah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami. Allahku yang setia, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Apapun keadaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaanmu, apapun yang engkau alami saat ini Bapak Ibu Saudara, katakan kami bersyukur Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kasih setiamu melingkupi setiap kami. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, letakkan tanganmu di dada dan katakan, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Engkau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat Kami bersyukur Tuhan. baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu. tidak ada satupun rancangan yang merupakan kejahatan. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dari hatimu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau baik dan tidak pernah berubah Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
lagi memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Kasih yang Begitu Besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembus aku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup yang sudah Tuhan beri dan sekarang hanya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh tangannya? Saya mau dua-dua boleh? Boleh ya. Nanti kalau ada saya mau Bapak Ibu Saudara gerakan. 3, 1, 2, 3. Bisa? Kita coba ya. Musik. Siap-siap.
Kita akan baca ayat sepekan kita ya. Bisa ditampilkan? Kita baca satu kali. Kita baca satu kali ayat ini ya, dengan suara yang tegas, dengan suara yang penuh dengan iman. Siap? Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian Bapakku yang baik. Rasakan kasih-Mu.
menyertai setiap langkah kami. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu Tuhan. Setiap musim hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Jaga kami senantiasa Tuhan. Jaga kami selalu supaya kami terus berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar boleh kami terima, boleh benar-benar kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami pulang tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh membawa kabar sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ini ya, seperti WL tadi, kita cek sound dulu. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Dia adalah Tuhan yang baik. Dan ini tema di bulan ini adalah kebaikan Tuhan. Bukan kebaikan kita, tapi semua tentang kebaikan Tuhan. Biarlah kehidupan kita semuanya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah minggu terakhir. Minggu terakhir ya ini ya? Oh masih ada 1 minggu lagi. Masih ada 1 minggu lagi. 2 minggu terakhir kita akan membahas, akan mengupas tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kita orang-orang percaya hidup berproses dengan Tuhan. Berbicara tentang kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan setiap waktu. Gak akan habis-habis kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu gak akan habis-habis dalam kehidupan kita, amin. Berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak akan henti-hentinya, tidak akan ada habis-habisnya. Kalau berbicara soal kebaikan Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita senang, saat kita sedih, saat kita sehat, saat kita sakit, semuanya kebaikan Tuhan, amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Baik kita senang, mau kita susah, mau kita sehat, mau kita sakit, semuanya itu kebaikan Tuhan. Bukan hanya saat kita senang saja Tuhan baik, tapi ketika kita gak senang, ketika keadaan kita gak baik-baik saja, ketika kita hidup dalam proses, kita harus tetap berkata bahwa Dia Tuhan yang baik. Amin. Kita harus tetap imani, kita tetap harus yakinkan dalam diri kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kadang kita kalau rasa nggak enak gitu ya, kadang saat kita ada dalam proses kita rasa ini nggak enak Tuhan, ini nggak cocok Tuhan dengan saya, Tuhan ini nggak bisa dengan saya, Tuhan ini nggak pantas ya, nggak pantas buat saya Tuhan, saya seperti ini, saya sudah setia Tuhan. Terkadang kita saat keadaan yang nggak baik-baik saja kita pikir Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak setia. Ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya saat kita senang saja. Tapi dari hal yang kita rasa nggak enak, nggak adil, kita dikecewakan, kita dihianati. Kita harus yakinkan diri kita bahwa Tuhan mau nyatakan bahwa Dia baik dan Dia setia, itu Dia bisa nyatakan dari segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mau nyatakan sesuatu, ketika Tuhan mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang baik, itu bukan hanya dengan kondisi yang enak. Tapi saat kondisi tidak enak, Dia akan tetap jadi Tuhan yang baik. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita buka Alkitab kita
masing-masing. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita akan lihat beberapa tokoh yang Tuhan izinkan hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan mereka. Hal yang mereka rasa kok gini ya Tuhan ya. Tapi dia tetap berperan jadi Tuhan yang baik. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Dari ayat pertama sampai ayat 11, kalau kita baca perikopnya, kita baca sama-sama perikopnya dari di ayatnya pasalnya yang ke-20. Kita baca judulnya aja. 1, 2, 3. Hizkia sakit dan disembuhkan. Dari ayat pertama saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Di ayat pertama Tuhan udah kasih pesan kepada Hizkia bahwa kondisinya Hizkia pada waktu itu sakit dan hampir mati. Tuhan kasih pesan kepada Hizkia bahwa ayo kamu sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu gitu ya, karena dia memang Tuhan sudah memutuskan untuk Hizkia ini akan dipanggil pulang. Kira-kira kalau kita kayak Hizkia enak enggak? Enak enggak? Kalau mau mati dikasih tahu dulu sama Tuhan, enak enggak? Enak ya, jadi kayak Hizkia ini dia, kenapa Tuhan sampai segitunya kepada Hizkia? Kalau Bapak Ibu baca tentang kisahnya bagaimana ketika Hizkia ini menjadi seorang raja, dia adalah seorang raja yang suka berdoa, gitu ya. Jadi Hizkia ini kalau kita mundur sedikit, di pasal yang 19 ayat 14, pasal 19 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau baca kisah tentang Hizkia, dia tuh memang suka dikit-dikit dia ngadu sama Tuhan, dikit-dikit dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika dia dapat kabar bahwa dia ini mau meninggal, di ayatnya yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan sedemikian rupa kepada Hizkia, karena Hizkia ini sampai dia mau mati aja Tuhan kasih tahu dulu supaya Hizkia bisa siap-siap. Supaya Hizkia bisa kasih pesan terakhir kepada keluargamu karena kamu akan meninggal, istilahnya gitu ya. Hizkia sampai mau mati dikasih tahu sama Tuhan karena Hizkia ini orangnya dia dekat memang dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau ingat pernah saya bawakan firman Tuhan tentang Lazarus. Nah ini kejadiannya Hizkia ini hampir mirip dengan Lazarus. Orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak mungkin nggak kena masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan terluput dari sakit penyakit. Orang yang dekat dengan Tuhan dia tidak akan terluput dari masalah. Jangan berpikir bahwa kita semakin dekat kita dengan Tuhan kita akan semakin terluput dari masalah. Kita nggak akan sakit, enak-enak aja. Ketika kita lihat kejadiannya Hizkia ini bahkan dia tuh sakit, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati di ayatnya yang ke-1 bagian terakhir. Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Hizkia merasa dia, kok ini gak adil ya Tuhan ya, kok gini ya. Sampai di ayat 3 dia ngomong gini, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tapi ketika Hizkia mengalami hal seperti ini bukan berarti Tuhan gak baik dalam hidup Hizkia. Bukan berarti Tuhan gak setia kepada Hizkia.
Tadi saya sudah bilang bahwa kita sudah buka sama-sama bahwa kebaikan Tuhan itu dibuktikan bukan hanya dari saat kita keadaannya baik-baik saja, kita senang, kita enak, kita sakit, kita nggak sakit gitu ya. Kita nggak sakit, kita hidupnya enjoy aja. Tapi ketika Tuhan mau nyatakan kebaikan Tuhan, kita harus hadapi proses dulu. Katakan amin. Kita harus diproses dulu. Ya, ketika Hizkia mau melihat kemuliaannya Tuhan, mau menerima mujizatnya Tuhan, dia harus diproses dulu, dia harus sakit dulu, ya. Dia harus dia harus mengalami yang namanya dia tuh hampir mati gitu ya. Padahal dia sudah setia kepada Tuhan. Kita maju di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Oh, kita ke ini aja, ke Kejadian dulu. Kita ke kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Ini kisah tentang Yusuf. Ya, kisah tentang Yusuf ini sudah tidak asing buat kita. Yusuf itu siapa Bapak Ibu? Yusuf itu kisahnya yang paling menempel di ingatan Bapak Ibu adalah Yusuf ini adalah seorang yang dijual sama tetangganya, sama saudaranya. Yang menjual Yusuf ini saudaranya. Bahkan orang terdekat kita bisa mengecewakan kita. Tuhan, tapi kan aku sudah setia. Gak bisa. Ya, kita harus hadapi proses, kita harus lewati proses. Kejadian pasal 37 ini, ketika Yusuf dijual, kalau Bapak Ibu baca di perikop yang kedua, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ketika Yusuf dijual, umurnya Yusuf itu masih 17 tahun. Boleh buka di Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ia diam, adapun ayat yang kedua ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Padahal kalau mau dipikir, Yusuf ini adalah seorang anak muda yang sejak masa mudanya dia sudah tidak kompromi dengan dosa. Sejak masa mudanya Yusuf dia sudah gak kompromi dengan dosa. Tapi kok Tuhan Yusuf harus dijual? Sudah gitu ketika dia dijual, ya masuk di pasal 39, dia ada di rumah. Bapak Ibu boleh baca di pasal 39, Kejadian pasal 39, boleh dibuka Alkitabnya. Yusuf di rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar, kenapa? Yusuf diapain? Difitnah. Setelah dijual ya sama saudara-saudaranya, dia difitnah di pasal 39. Apakah prosesnya Yusuf sampai di situ? Ketika di penjara dia sudah difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dia ngomong sama juru minum. Nanti kalau aku artikan mimpimu, nanti kalau misalnya kamu sudah keluar, kamu tolong bilang sama Firaun ya. Istilahnya dia ingin supaya dia bebas gitu ya. Ketika dia di penjara, ya ketika dia sudah diproses dalam penjara di ayatnya yang 14. Di ayatnya yang ke-14, pasal 40, Kejadian 40 ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan bercerita hal ilwaku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi istilahnya sampai di dalam penjara pun sebenarnya Yusuf ini gak salah. Apakah Tuhan gak baik kepada Yusuf? Apakah Tuhan gak setia kepada Yusuf? Ketika dia masih muda dia sudah belajar hidup dekat dengan Tuhan. Dia sudah belajar gak kompromi dengan dosa. Dia sudah belajar untuk taat kepada Tuhan. Bahkan ketika ada di rumah Potifar dia bekerja dengan baik. Tapi malah yang dia terima adalah dia harus dimasukkan ke dalam
penjara. Kalau Bapak Ibu tahu, pasti Bapak Ibu tahu tentang ending bagaimana ketika Yusuf ada di Mesir. Ya, ketika dia sudah ada di Mesir, ternyata Tuhan berproses dengan Yusuf sehingga dia harus menjadi orang-orang tangan kanannya pemimpin, gitu ya. Istilahnya kayak kita buka dulu di Kejadian pasalnya yang Kejadian pasalnya yang ke-41, Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 37. Ayat 37, perikopnya di situ apa Bapak Ibu? Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Gak mudah, kalau waktu itu saya pernah cari tahu Yusuf ini ketika dia jadi penguasa itu umur berapa. Ketika dia dibuang umurnya 17 tahun. Ketika dia jadi penguasa umurnya 30 tahun. Jadi proses Yusuf dari umur 17 tahun sampai 30 tahun itu gak sebentar. Untuk apa? Supaya Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Supaya Tuhan nyatakan bahwa dia tuh Tuhan yang setia. Ketika keadaan kita gak baik-baik saja bukan berarti Tuhan itu gak baik kepada kita. Ketika kita gak baik-baik saja bukan berarti Tuhan itu tinggalin kita. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ini kita pernah bahas di ibadah pemuda. Hakim-Hakim 13 ayatnya yang pertama kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 13 ayat pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Setelah 40 tahun Bapak Ibu, setelah 40 tahun ada ayatnya yang kelima. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ketika bangsa Israel sudah berbuat dosa kepada Tuhan, Tuhan masih pikirkan bagaimana caranya untuk keluarkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ketika kita rasa keadaan kita gak baik-baik saja bukan berarti Tuhan gak setia, gitu ya. Ketika kita rasa keadaan kita gak adil, Tuhan kayak ini, bukan berarti Tuhan tinggalkan. Ya, tapi ketika Tuhan izinkan kita berproses supaya kita bisa lihat bagaimana penyertaannya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, tadi sudah saya sindir sedikit tentang Lazarus. Ketika Lazarus mau menerima kebangkitan, ketika dia harus dibangkitkan, dia harus alami dulu namanya kematian. Ketika Lazarus ini dibangkitkan, dia harus mati dulu. Kita intip lagi sedikit tentang Yohanes dalam kitab Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-11, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-3, dan Lazarus, ayat yang kedua. Oh, saya baca dari ayat pertama saja ya, nanggung kalau baca dari ayat 2. Ada seseorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maka Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sampai di sini kita sudah pernah belajar ini bersama-sama bahwa sampai di sini orang pun ketika mengirim kabar mereka menyebutnya orang yang engkau kasihi. Orang yang engkau kasihi sakit. Ya. Jadi ingat baik-baik bahwa ketika kita keadaan yang gak baik-baik aja,
Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Lanjut, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayatnya yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dari ayat yang saya lanjut ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, jadi seakan-akan Tuhan itu sengaja. Kok Tuhan sengaja sih biarin aku seperti ini? Tuhan sengaja biarkan keadaanku seperti ini? Tuhan izinkan aku masuk dalam keadaan yang seperti ini? Tapi ingatlah di ayat 5 ada kata-kata Yesus mengasihi Lazarus dan kakaknya. Sampai di ayatnya yang ke-35, ayat 35. Maka menangislah Yesus. Apa Yesus gak sayang? Bahkan ketika dia lihat Maria dan Marta menangis, dia ikut menangis. Dia sedih melihat keadaan yang menimpa Maria dan Marta. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, dia mau nyatakan, ingat bahwa dia mau nyatakan kemuliaan. Tuhan mau nyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Mungkin prosesnya lama, mungkin prosesnya gak sebentar. Tapi dia adalah Tuhan yang setia, dia Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, Tuhan gak pernah nuntut kita untuk aneh-aneh gitu ya. Kalau ikut Tuhan tuh harus kayak gini, kalau ikut Tuhan tuh kayak gini. Dia gak pernah nuntut kita yang berat gitu ya. Dia gak pernah nuntut kita, oh kalau ikut Tuhan harus persembahkan korbannya seperti ini, seperti bangsa Israel pada waktu itu. Tapi di dalam Ulangan pasalnya yang ke-12, ya Tuhan izinkan kita sakit dulu, kita dikecewakan dulu, ya Tuhan izinkan kita nggak enak dulu, supaya kita bisa melihat pembelaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat dari semua proses gitu ya, dari semua proses yang kita alami Tuhan itu tetap setia. Ulangan 10, Ulangan pasalnya yang ke-10. Ulangan pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-12. Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu boleh bantu baca di ayatnya yang ke-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13. Amin. Ya, jadi ketika kita dalam proses, ketika kita dalam keadaan nggak baik-baik aja, Tuhan minta untuk kita tetap takut akan Dia. Ya, Tuhan nggak minta aneh-aneh, Tuhan nggak pernah paksa kita untuk menyembah Dia. Dia nggak pernah paksa Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Tapi harusnya ketika kita sadar bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Amin. Di ayatnya yang ke-12, dia minta kita untuk takut akan Dia. Saya akan bacakan di terjemahan firman Allah yang hidup. Atau mungkin tolong satu orang bacakan di Ulangan pasal 10 ayat 12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Elsia boleh tolong bantu bacakan?
Firman Allah yang hidup. Amin, terima kasih. Yang diminta Tuhan kita takut akan Dia. Yang dituntut Tuhan Dia cuma minta untuk kita takut akan Tuhan. Nurut sama Dia. Dia minta untuk kita mengasihi Dia. Kita cintai Dia seperti kita cintai sesama kita. Cintai Dia seperti kita cintai diri kita sendiri. Cintai Dia walaupun Dia tidak terlihat secara fisik, tapi Tuhan bilang mengasihi aku di ayatnya yang mengasihi Dia di ayat yang ke-12. Mengasihi Dia, beribadah kepada Dia dengan seluruh jiwa ragamu. Itu ya. Jadi tuntutan Tuhan itu enggak susah. Ya bahkan ketika di ayat yang ke-13 Dia bilang ketika kita mau takut akan Dia, ketika kita mau nurut sama Dia, ketika kita mau mengasihi Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan di ayat 13. Supaya baik keadaanmu. Kalau di firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup berkata bahwa demi kebaikanmu sendiri. Ketika Tuhan minta kita untuk taat, ketika Tuhan minta untuk kita nurut sama Dia, ketika Dia minta untuk kita takut akan Dia, ketika Dia minta untuk mengasihi Dia, itu semua untuk kebaikannya kita. Supaya baik keadaanmu. Ya di ayatnya yang ke-13 kita baca lagi sama-sama. Berpeganglah, 1, 2, 3. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi ketika Tuhan minta kita untuk taat Bapak Ibu, bukan karena Dia gila hormat, tapi supaya kita baik-baik aja. Supaya hidup kita ini baik-baik aja. Supaya kita ini jadi berkat, supaya kita ini berdampak. Supaya kita ini enggak jadi batu sandungan untuk orang lain. Ketika Dia minta kita untuk taat supaya kita enggak lari dari Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir kita. Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang yang kuat terlahir dari proses yang berat. Ketika kita hadapi proses yang berat hari-hari ini, nikmatilah proses itu. Supaya kita jadi pribadi yang lebih kuat. Supaya kita tidak tinggalkan Tuhan. Supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Nikmati proses itu. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Amin. Saya undang pemimpin pujian dan pemain musik dan singer. Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap setia. Terima kasih karena Engkau tetap baik di saat kami sering meninggalkan Engkau Tuhan.
Ajar kami untuk bersyukur dalam segala hal, Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini mengingatkan kita dalam musim kehidupan kita, musim panas. Kalau panas kita kekeringan, kalau hujan kita kebanjiran. Tapi percayalah, dalam setiap musim God is good all the time. Amen. Setiap pujian dari awal ibadah selalu dikatakan bersyukur, Tuhan Yesus baik, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bersyukur sore hari ini atas apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Bersyukur, bawa kepada Tuhan ucapan syukur yang terbaik. Mungkin kadang kita mengeluh, mungkin kadang kita kecewa, mungkin kadang kita pengen teriak, Tuhan aku capek. Mungkin kita belum mengerti saat itu apa sih rencana Tuhan. Pujian barusan kita dengar, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, ada kalanya mendung, ada kalanya hujan, ada kalanya angin, petir, bahkan sampai pohon tumbang mungkin. Tapi bisakah di saat rumah kita bocor, di saat hujan itu datang, kita tetap berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari datang kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur, berikan seluruh hidupmu wes sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Apapun yang engkau perkatakan, apapun yang engkau kerjakan, tanganmu, kakimu, kemana engkau melangkah, semua memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi yakini penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, Dia selalu menyertai,
Dia selalu ada. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Mungkin saat ini engkau menyerah. Mungkin saat ini engkau capek. Mungkin saat ini engkau kecewa. Mungkin saat ini engkau ingin putus asa dan tinggalkan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Maukah engkau setia? Maukah engkau percaya? Maukah engkau kembali kepada Tuhan? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, amin. Ini hidup kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap setia Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi katakan jangan pernah menyerah. Kami bersyukur Tuhan. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Ibu Yana akan maju ke depan untuk berdoa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan imanmu katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersama kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah apa yang kami bawa pada sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman yang menguatkan kami. Firman yang meneguhkan hati kami. Agar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Agar kami tetap taat kepada Engkau. Karena hanya itu Tuhan yang Kau mau dalam kehidupan kami. Agar kami terus menjalani apa yang Kau mau, apa yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus, pimpin terus kami Tuhan. Agar kami tetap setia, tetap taat, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan senantiasa urapan yang baru yang daripada Engkau. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberi korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang maju ke depan Ibu Gembala Senior. Undang maju ke depan Ibu Gembala Senior. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Terima kasih Tuhan buat ibadah di sore hari ini Tuhan. Makasih ya Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan yang melawat kami, yang memberi kekuatan kembali kepada kami. Melalui pujian, melalui kebenaran firman-Mu. Yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami punya Allah, Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Di setiap musim, di setiap kondisi apapun dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus melalui padang gurun, meskipun kami harus melalui berbagai macam musim, tetapi Engkau tetaplah Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa menyangkal segala sesuatunya Tuhan, untuk kami tidak berkata Engkau jahat Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi di malam hari ini Tuhan, kami ingin selalu belajar Tuhan. Ingin selalu belajar dalam kehidupan kami untuk kami mau taat. Untuk kami mau setia kepada setiap rancangan-Mu. Karena yang kami yakini dan kami percaya, meskipun malam hari ini mungkin kami ada di dalam proses. Mungkin saat ini kami ada di dalam pergumulan. Tetapi di saat kami mau taat dan setia, rancangan mulai yang baik itu pasti akan kami terima Tuhan. Meskipun kami harus melalui padang gurun, tetapi kami akan yakini dan percaya Engkau pun akan sanggup membuat jalan yang baru bagi kami, untuk membuat kami keluar menjadi pemenang. Dan kami akan selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Tetaplah menjadi Allah yang selalu ada menyertai setiap kami semua.
Sebelum kami menutup ibadah di malam hari ini, mari kita semua angkat tangan dan terima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memberi kesanggupan, yang memberi penghiburan, bahkan memberi segala sesuatu yang terbaik, yang selalu mengiringi setiap kita semua malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan,